Jelang sebulan, pemerintahan Prabowo Gibran dilantik Bursa Kabinet mulai terkuak. DPR dan pemerintah telah merevisi Undang-Undang Kementerian Negara yang membuka jalan bagi Prabowo Gibran menambah jumlah kementerian mencapai hingga 44 nomenklatur. Kabinet gemuk Prabowo Gibran disinyalir sebagai upaya menampung kepentingan partai politik pendukungnya. Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Sore, Rifana. Bu Rifana. Daniel. Saya mau ke Bang Mas. Daniel. Bang Daniel, ini menarik ya bahwa Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sudah menyebut bahwa jumlah kementerian Prabowo Gibran akan bertambah menjadi sekitar 44 setelah kemarin sudah ada revisi Undang-Undang Kementerian Negara di Badan Legislasi. Pertanyaan saya, apa pertimbangannya membentuk kementerian sebanyak itu? Mbak Nana, sampai dengan detik ini saya terus terang tidak menemukan angka yang bisa dipublikasikan dan disampaikan kepada publik terkait dengan jumlah kabinet. Tentu selain Pak Prabowo yang paling tahu, yang kemudian nanti akan menyampaikan secara langsung terkait dengan jumlah anggota kabinet yang membantu beliau. Itu pertama, Mbak Nana. Kemudian kedua yang perlu dipahami adalah cara kerja Pak Prabowo bukan terkait dengan jumlah atau orang yang akan duduk di kabinet itu terlebih dahulu. Namun sejak awal Pak Prabowo sudah bekerja bersama tim kecil untuk menderifikasi semua program, semua visi misi yang menjadi janji politik beliau. Yang kemudian dari program-program tersebut di kementerian mana yang akan melaksanakan program yang sudah menjadi kampanye dan janji politik Pak Prabowo. Namun kalau kemudian di program tersebut tidak bisa diakomodir atau ketika dilakukan institusionalisasi kemudian tidak bisa diakomodir oleh satu kementerian, kemungkinan akan dibuat badan atau lembaga khusus yang akan melaksanakan program itu. Nah, barulah kemudian nanti apakah ada penambahan badan atau lembaga atau kementerian, atau justru bisa jadi juga ada peleburan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Jadi itu sangat tergantung dari verifikasi dari program-program yang ada. Jadi tidak terkait misalnya jumlah harus mengakomodir jumlah orang atau partai politik, tapi terkait dengan bagaimana Pak Prabowo ingin mendorong efektivitas dan efisiensi kerja-kerja kabinet melalui program yang ingin dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Bang Daniel, tapi dengan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara memang membuka celah bagi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk menambah jumlah nomenklatur kementerian, dan itu sudah dibenarkan oleh beberapa ketua umum partai politik. Artinya akan lebih dari 34 ya untuk menambah itu ya, Bang Daniel? Ya, itu terkait dengan program yang nanti akan diakselerasi dan dibuat oleh Pak Prabowo. Jadi ini terkait dengan pelaksanaan program-program, bukan karena alasan yang lain. Terkait berapa jumlah penambahan atau penggabungan kementerian yang ada atau penambahan badan yang ada, nanti tentu Pak Prabowo yang paling tahu dan paling otoritatif untuk menyampaikan itu kepada publik. Oke, artinya dengan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara terbuka peluang untuk menambah ya? Ya, dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara artinya Pak Prabowo punya kesempatan untuk mendorong program-program beliau yang menjadi janji kampanye beliau di kementerian yang belum ada atau badan yang belum ada, sehingga Pak Prabowo bisa membentuk badan dan kementerian yang belum ada, yang belum bisa menampung program yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Baik, saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, dengan jumlah kementerian lebih dari 34, sebetulnya beberapa ketua umum partai sudah membenarkan bahwa jumlahnya lebih dari 34 dan kurang lebih sekitar 44 nomenklatur kementerian ya. Kalau menurut analisa Anda, apakah memang tujuannya untuk mengakomodasi partai-partai politik di koalisinya Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya, jawabannya nanti akan kita dapatkan baru setelah pelantikan, katanya 21 Oktober. Tapi kalau kita berkaca dengan basis legal formal yang tertuang itu kan adalah jumlah 34 kementerian itu pertama kalinya dikunci setelah ada Undang-Undang 39 2008.
Hmm. Saya sih mencoba menangkap bahwa dalam konteks naskah akademik, dalam konteks keluar angka 34, itu sebuah rangkaian paling tidak dari pengalaman presiden-presiden sebelum, bahwa harus ada batasan angka kuantitatif yang dianggap paling mumpuni, proper untuk kemudian dijadikan batasan. Sehingga kemudian tidak serta-merta semua presiden akan dengan mudahnya mengubah jumlah kementerian. Karena itu faktor kuantitatifnya ya. Kenapa? Karena faktor kualitatif juga akan berpengaruh. Kalau kita Hmm. coba baca statement dari Presiden Jokowi pada saat pertama kali membentuk kabinet di 2014, Pak Jokowi itu tadinya tim transisi itu mengajukan perampingan struktur kabinet yang harusnya dari 34 menjadi 27. Tetapi kemudian diputuskan menjadi 34 dan alasan Pak Jokowi itu kualitatif sekali. Karena setelah kemudian dibicarakan, didiskusikan, ada potensi penambahan atau perubahan atau pengurangan penambahan nomenklatur ini atau perubahan nomenklatur itu akan menyita waktu 2 tahun, ini bahasa Pak Jokowi. Belum lagi penolakan dari birokrasi, belum lagi bicara mengenai demonstrasi, ini istilah Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena memang pengalaman dari yang ada pun seperti itu, bahwa sayang sekali kalau kemudian target yang sangat besar, apalagi kalau kita bicara target dari Pak Prabowo dengan Gibran ini kan besar sekali. Kita bicara target pertumbuhan ekonomi 8% itu nggak main-main. Pak Jokowi nggak pernah bisa mencapai hal tersebut. Meminjam istilah Pak Jokowi mengatakan jangan sampai hari pertama kita udah nggak kerja. Hari kedua itu malah ngurusin demo Hmm. atau penolakan dari birokrasi. Nah, saya pikir itu juga dari pengalaman ke belakang, walaupun misalnya kita melihat ini adalah sebuah niatan baik dari Prabowo, presiden terpilih, untuk menampung visi misi programnya dalam bentuk nomenklatur baru, tapi pengalaman dari apa yang diputuskan pada masa SBY dengan Undang-Undang 39 2008 dan pengalaman empiris Jokowi, seharusnya penambahan nomenklatur ini bisa dihindari apabila memang tujuannya ingin bekerja dengan cepat, mengingat target dari pemerintah ini juga sangat besar. Itu mungkin catatan kritisnya. Oke, oke. Saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, dibandingkan dengan negara-negara Ya, besar lainnya ya, seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok, jumlah kementeriannya itu tidak lebih dari kita. Jadi apa korelasinya dengan jumlah penduduk yang besar, program-program yang banyak, tapi toh negara-negara lain dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan lebih luas, jumlah kementerian nggak lebih dari kita. iya, pertama tentu ini not apple to apple ya untuk Hmm. dibandingkan. Yang jelas dalam konteks tadi pendekatan program, maka kita membutuhkan beberapa tambahan kementerian atau badan, kemungkinan begitu. Nah, kemudian yang kedua juga terkait dengan kompleksitas kerja-kerja pembangunan kita ke depan, ditambah lagi dengan heterogenitas dari masyarakat kita terkait dengan pemerintahan politik Indonesia itu tidak hanya bisa dilihat dari variabel kerja tapi juga harus melihat variabel demografi, variabel latar belakang geografis dan sebagainya. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dibuat oleh Pak Prabowo. Tapi kunci yang terpenting bagi Pak Prabowo adalah bagaimana kementerian yang ada itu bisa mengakselerasi program pembangunan Indonesia yang maju 5 tahun ke depan. Jadi kita sedang bicara tentang efektivitasnya, efisiensinya melalui institusionalisasi yang tepat dan Oke, benar. Kira-kira begitu. oke, bagaimana bisa efektif kalau ini kemudian membebani keuangan negara? Bang Daniel, pasti kan akan membebani keuangan negara di tengah situasi ekonomi yang sulit, bahwa anggaran APBN kita akan banyak tersedot untuk belanja pegawai, untuk penambahan nomenklatur kabinet. Rifana, itu sudah menjadi diskursus yang panjang terkait dengan cost and benefit dari Hmm. kemungkinan penambahan misalnya jumlah kementerian. Nah, diskursus cost and benefit terkait dengan itu tentu sudah dimatangkan. Artinya salah satu yang menjadi perhatian Pak Prabowo adalah bagaimana kita bisa mengakumulasikan pendapatan negara.
Dengan menambah institusi, artinya kita juga punya PR untuk mengakumulasikan pendapatan negara agar jauh lebih besar. Oleh sebab itulah pendekatan Pak Prabowo nanti misalnya bagaimana supaya pendapatan negara kita bisa dimaksimalisasikan. Salah satunya adalah kemungkinan kita akan ada badan khusus yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara terkait dengan pendapatan negara dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo tidak hanya sekedar bicara tentang pelaksanaan program, maksudnya kalau dalam APBN itu kita tidak hanya sekedar bicara tentang sisi belanja dari upaya untuk mengakselerasikan program negara atau pemerintah, tapi juga kita bicara bagaimana mengakselerasikan sisi Oke, pendapatan. baik. Nah, institusionalisasi pendapatan Oke, itu juga dilakukan untuk memastikan efektivitas kerja oke. birokrasi di 5 tahun ke depan, Rifana. Baik, baik. Saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, Ya, apakah menurut Anda, perhitungan Anda ini akan membebani keuangan negara kita dan apakah justru dengan gemuknya kabinetnya Pak Prabowo ini pemerintahan bisa berjalan efektif? Mas Toto jangan dijawab dulu, kita harus jeda, jangan kemana-mana bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan dialog sore hari ini terkait Kabinet Gemuk Prabowo Gibran demi Koalisi Majemuk bersama dengan juru bicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Saya ke Mas Toto ya. Mas Toto, dalam ya. analisis Anda, dalam hitungan Anda, dengan banyaknya nomenklatur kementerian yang mencapai kurang lebih 44 begitu ya, itu baru kementerian saja, belum Menko-nya, Menteri Koordinatornya kabarnya lebih dari yang sekarang, lebih dari 4 begitu. Dan ada badan-badan baru yang akan dibentuk. Apakah ini akan membebani keuangan negara di tengah situasi ekonomi kita yang sulit dan apakah kemudian pemerintahan bisa berjalan efektif, Mas Toto? Iya, ini kan logika awam aja ya. Saya bukan Menpar RB gitu misal. Tapi Hmm. begini, logikanya kan simpel. Ketika jumlah pos kementerian ditambah, artinya dengan budget yang sama. Kalau tidak ada penambahan keuangan negara, kita menggunakan logika awal dulu, artinya akan ada diversifikasi dari budget yang tadinya pagunya itu sudah bisa dikira-kirakan ada di masing-masing departemen, harus didiversifikasikan ke kementerian yang lebih banyak. Artinya jatah anggaran dari masing-masing kementerian itu akan lebih sedikit. Hmm. Artinya lagi, setiap kementerian akan sulit mencapai target dan sudah hampir pasti targetnya akan lebih sedikit. Nah, efeknya adalah ketika setiap kementerian teknis dan sektoral uangnya lebih sedikit, target yang bisa dicapai juga lebih sedikit. Itu dengan asumsi bahwa penambahan jumlah anggaran itu sesuai dengan apa yang ditargetkan dalam pertumbuhan ekonomi sebelum-sebelumnya. Katakanlah 5% lagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, andai kata masuk ke logika yang Bang Daniel tadi sebutkan, bahwa kita kan juga menyediakan badan penerimaan negara yang dipisah dengan Kementerian Keuangan dengan harapan bahwa kemudian itu lebih bisa mengintensifkan penerimaan negara. Kenapa logikanya tidak kemudian dibalik terlebih dahulu bahwa seharusnya penambahan pos kementerian itu bisa dilakukan dan kemudian akan lebih proper ketika memang negara sudah bisa membuktikan ada penerimaan yang kemudian secara signifikan terjadi dalam konteks penerimaan negara. Kalau duitnya lebih banyak, pos dari kementerian itu tentu saja juga bisa didiversifikasi dalam jumlah lebih banyak. Ini kan semuanya jangan sampai kemudian ketika kita masih sekedar berasumsi tentang penerimaan negara yang lebih banyak, target pertumbuhan ekonomi 8% belum tentu tercapai, tapi kemudian wadah-wadah barunya sudah dibuat terlebih dahulu nih. Itu yang Hmm. menurut saya akan menimbulkan potensi penurunan pencapaian target. Belum lagi ditambah tadi problem teknis yang Pak Jokowi akhirnya bahkan tidak berani ambil resikonya di 2014 ketika kita tahu kerumitan penambahan atau perubahan nomenklatur ini akan membuat setahun atau 2 tahun pertama kementerian Hmm. baru atau Justru kementerian nggak yang efektif ya, memperlambat nggak bisa gerak. bekerja. Oke. Ini biar awam ngerti ya, Rifana ya. Yang namanya ada perubahan nomenklatur atau penambahan nomenklatur, itu pelang nama aja itu harus dibikin baru semua. Iya betul. Lalu kemudian kop surat harus dibikin baru semua. Belum lagi penyesuaian struktur Iya. terkait dengan
yang ada dalam ASN di Hmm, masing-masing hmm. kementerian. Pengalaman empiris memperlihatkan bahwa itu membutuhkan waktu paling cepat 1 tahun. Itu yang Oke. menurut saya agak disayangkan. Jadi sebenarnya ini masukan konstruktif. Apalagi terakhir Rifana, kalau jangan sampai ya jumlah penambahan kementerian yang kalau betul nambah 10 gitu ya, itu disebabkan karena faktor tadi. Jumlah koalisi yang besarnya luar biasa, semuanya ingin ditampung, semuanya ingin diberikan kompensasi balas budi, dan kemudian itu yang kemudian menyebabkan jumlah kementerian diperbanyak. Apakah betul seperti itu? Kita nanti bisa melihatnya dan menjawabnya ketika nanti dilantik oleh Pak Prabowo. Oke, Bang Daniel, ini justru akan memakan waktu dan memperlambat gerak dari pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, karena ini butuh waktu semuanya ketika nomenklatur itu dibentuk, ada beberapa persoalan teknis dan administrasi yang harus disiapkan dan paling tidak itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan. Jadi bukannya mempercepat gerak, tapi malah justru memperlambat gerak. Ini bagaimana Bang Daniel? Mbak Rifana, itu tantangan yang harus diterima oleh anggota kabinet nanti yang akan ditunjuk oleh Pak Hmm. Prabowo. Pak Prabowo dalam kerja-kerja beliau selalu menuntut akselerasi, kecepatan dalam bekerja. Nah, kemudian kalau kemudian tidak mampu akseleratif, tentu Pak Prabowo akan punya pertimbangan sendiri terkait dengan itu. Saya berkeyakinan penambahan, kalaupun nanti ada penambahan jumlahnya saya belum tahu berapa, tentu itu akan sangat membantu akselerasi program Pak Prabowo itu yang paling penting. Dan tentu Pak Prabowo semaksimal mungkin tidak menambah jumlah kementerian karena ada alasan politik untuk mengakomodasi partai koalisi atau mengakomodasi relawan dan sebagainya. Pak Prabowo fokus pada upaya mengakselerasi program kerja beliau di 5 tahun ke depan. Oke. Begitu, Rifana. Oke, Bang Daniel, yang kami dengar komposisi dari 44 kementerian itu lebih banyak didominasi oleh orang dari partai politik koalisi pendukungnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi ini bagaimana nanti? Mbak Rifana, yang jelas pasti Pak Prabowo punya syarat untuk menterinya adalah mereka-mereka yang punya kompetensi dan integritas. Itu dua syarat penting. Kalau kemudian dia berasal dari partai politik, terutama partai politik pendukung, ya pasti. Masa dari orang yang tidak mendukung ya, atau dari pihak yang selama Maksudnya ini justru komposisinya itu kalau Pak menegasikan Jokowi Pak kan Prabowo. 50 profesional, 50 orang parpol. Kalau Pak Prabowo lebih banyak orang parpolnya dibanding profesional. Pak Prabowo tidak melakukan dikotomi antara profesional dan orang parpol. Orang parpol juga profesional, Rifana. Saya misalnya dari kampus, jadi saya profesional sebagai orang kampus Makanya yang harus lebih punya banyak kompetensi orang-orang kayak Bang tertentu. Daniel nih Jadi, di kabinet. nah misalnya kemudian Mbak Rifana, kemudian kalau masuk partai politik, kemudian profesional di bidangnya. Jadi ini bukan terkait dengan asal-usulnya partai politik atau non-partai politik. Ini Hmm, terkait dengan kompetensi hmm. masing-masing calon menteri, apakah mereka dari partai politik atau Oke, dari luar partai politik. Itu baik. lain hal, Mbak Rifana. Oke, Mas Toto, Pak Prabowo tidak mendikotomikan antara orang parpol dengan profesional. Tapi sebelumnya Pak Prabowo juga mengatakan akan membentuk zakon kabinet. Tetapi bocoran yang kita dapatkan kebanyakan calon menterinya adalah orang-orang partai. Ini kan agak bertolak belakang ya Mas Toto ya. Bagaimana ini? Ini persoalan klasik yang selalu ada dari zaman SBY jilid 1, jilid 2, Pak Jokowi jilid 1, jilid 2, termasuk Pak Prabowo. Kenapa? Memang kita harus akui, Rifana, ada yang kemudian mau tidak mau diikuti oleh presiden terpilih ketika masih ada yang namanya sistem presidensial threshold, hutang budi kepada parpol yang sudah mendukungnya. Jawabannya kan selalu normatif sama terkait dengan bagaimana kader parpol itu jangan dianggap tidak profesional. Mereka juga harus dianggap punya kemampuan dalam konteks kompetensi. Oke lah, katakanlah itu jadi prerogatif presiden. Tapi sebetulnya pernah loh ada sebuah presiden yang Pak Jokowi pernah coba dan itu bisa di browsing ya, dan sebetulnya itu bisa menjadi jalan tengah. Dan kita berharap Pak Prabowo berani untuk melakukan hal tersebut kembali. Katakanlah kader-kader parpol ini atau pimpinan parpol ini dianggap punya latar belakang juga secara profesional dan punya kompetensi. Tapi
disebut bahkan ketika dia menjadi pembantu presiden, dia hanya boleh punya satu tuan, dia hanya boleh punya satu tugas. Tuannya adalah presiden, Ya. bukan lagi dualitas loyalitas kepada partai. Ya, ya. Nah, artinya apa? Kenapa sih tidak dibuat saja? Oke, boleh kader parpol ditampung, tapi ada aturan bahwa atau kontrak politik katakanlah kalau itu tidak diatur dalam undang-undang bahwa kader parpol yang menjadi pembantu presiden karena ini adalah sistem presidensial yang harus memutuskan kabinet, dia harus melepaskan diri dari kepengurusan parpol. Ya. Sehingga kemudian fokusnya adalah kepada tugas negara. Kenapa? Fakta empiris juga memperlihatkan ketika Pak Jokowi melonggarkan ini, di periode kedua tidak lagi ada aturan seperti ini. Ada 5 Ketum parpol. kader parpol yang menjadi menteri yang kemudian terjerat dana korupsi. Ya. Oke, kita berharap nanti kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat ya. Karena sekali lagi Saya meyakini dan berharap Pak Prabowo lebih berani dibanding Pak Jokowi. Oke, tapi agak sulit Mas Toto karena temanya adalah keberlanjutan. Apakah akan berlanjut kita nggak tahu karena banyak menteri-menterinya Pak Jokowi yang akan berlanjut di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan menyempurnakan gitu nah. Oke, berlanjut dan menyempurnakan. Berarti ada yang tidak sempurna nih kemarin-kemarin ya. Ini orang-orang seperti Bang Daniel, orang-orang profesional harusnya lebih banyak nih di kabinetnya Pak Prabowo. Oke, kita berharapnya seperti itu. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada juru bicara Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjuntak, dan Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Saya selalu Mas Toto dan Bang Daniel. Terima kasih Rifana, Bang Daniel, sukses. Bang Toto, Mas Toto, Assalamualaikum.